إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kalaulah boleh kita bicara jujur, hampir tidak ada bedanya kita dengan haiwan. Mari kita perhatikan. Kita makan, hewan juga makan. Kita minum, haiwan juga minum. Kita kawin, haiwan juga kawin. Lalu, apa yang membedakan kita dengan haiwan? Yang membedakan kita dengan haiwan adalah ketika kita menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimal. Sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah membedakan kita dengan haiwan. Cuman saja kemudian sebahagian manusia menyempurnakannya lagi dan sebagian pada manusia tidak. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lihat dalam As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 7. Sebagaimana tadi telah kita bacakan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah lah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat 8. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari sari pati air mani. Ayat 9. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Kemudian Allah menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Ini dari Allah. Allah menyempurnakan ciptaannya terhadap manusia daripada haiwan. Ketika kita berdiri di depan cermin,
sejelek-jelek manusia, secakap-cakapnya monyet, jauh lebih cakap kita manusia daripada monyet. Ini bukti daripada ayat Allah, Allah yang telah menyempurnakan ciptaan terhadap kita manusia. Setelah itu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati untukmu. Tadi dikatakan hampir tidak ada bedanya kita dengan haiwan. Kita punya telinga, haiwan punya telinga. Apa bedanya telinga kita dengan telinga hewan? Telinga kita bisa mendengarkan. Allah jadikan pendengaran. Kalau telinga hewan, pendengarannya hanya seputar hawa nafsunya. Kemudian sam'a, Allah jadikan penglihatan. Kalau tadi penglihatan, lalu sekarang pendengaran. Haiwan juga melihat, kita melihat, haiwan juga melihat. Tapi haiwan hanya melihat sesuai dengan seleranya. Lalu kemudian wal afidah, hati. Hati yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ayat ini ditutup oleh Allah, sayang 1000 kali sayang. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian yang bisa bersyukur. Maksudnya menggunakan potensi ini untuk hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sam'a, pendengaran kita tidak digunakan mendengarkan seruan Allah dan Rasul, tidak ada bedanya telinga kita dengan telinga hewan. Ketika mata kita tidak digunakan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah yang diciptakan Allah maupun ayat qauliyah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada bedanya mata kita dengan mata hewan. Begitulah selanjutnya, ketika hati kita tidak bisa memahami din dengan baik, syariat dengan baik, maka hati kita tidak ada bedanya dengan hati hewan, seperti yang sudah kita nikmati setelah kita potong hewan kurban kemarin, saudara-saudara kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu, supaya kita berbeda dengan hewan, marilah kita gunakan 3 potensi ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan hati untuk memahami syariat ini dengan baik, sehingga kita tidak lagi menjadi Islamofobia. Mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi kalau sudah bicara syariat Islam, alergi, Islamofobia. Kenapa? Hatinya, hati haiwan, tidak bisa memahami keindahan syariat ini dengan baik. Nah, demikian juga pendengarannya tidak mendengarkan seruan Allah, seruan Rasul, dan juga matanya tidak digunakan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di khutbah yang kedua akan kita buktikan, benarkah yang tidak menggunakan potensi akal, potensi pendengaran, potensi penglihatan ini sama dengan hewan? Nanti kita sampaikan pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Saudara-saudara, di Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kepada mereka diberikan hati, tapi sayang, la yafqahuna biha, hati mereka tidak digunakan memahami syariat dengan baik. Kalau sudah bicara syariat, sudah alergi duluan. Kalau sudah bicara qala Allah wa qala Rasul, sudah alergi duluan. Hati ini adalah hati calon akan dipanggang dengan api neraka. Kenapa hati dilebih dahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena hati merupakan titik sentral baik atau buruknya aktivitas seluruh tubuh. Di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah olehmu, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika daging yang segumpal itu baik, maka baiklah aktivitas seluruh tubuh. Pandangan matanya akan baik, pendengaran telinganya akan baik, jangkauan tangannya akan baik, langkah kakinya pun ke tempat-tempat yang baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika yang segumpal tadi rusak, sakit, maka rusak dan sakit pula lah aktivitas seluruh tubuh. Pandangan matanya akan rusak, pendengaran telinganya akan rusak, jangkauan tangannya akan rusak, mengambil hak orang lain, dan kakinya suka melangkah ke tempat-tempat yang rusak, yang bermasalah. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati diletakkan di ranking pertama dalam Al-A'raf ini. Calon penghuni neraka yang tidak menggunakan hatinya memahami syariat dengan baik. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Baik ayat qauliyah, kalamullah, Al-Quran, maupun ayat kauniyah yang terkembang di alam semesta. Banyak sekali ayat Allah untuk kita perhatikan. Antara lain, kembali ke As-Sajdah surah 32 ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah kamu melihat, alangkah ngerinya kalau kamu melihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang yang berdosa bertekuk lutut, menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, sambil menyesali diri mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb
kami telah melihat, kami telah mendengar. Oleh sebab itu, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, na'mal salihan, kami akan beramal salih, inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Ini kalau kita perhatikan ayat qauliyah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan ayat kauniyah, alam yang terkembang, bagaimana gejala alamiah, perubahan alam setiap detik, ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Terjadi kerusakan, terjadi musibah, terjadi bencana. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut, itu disebabkan oleh karena dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan sebagian akibat daripada dosa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hati mereka yang tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, yang tidak memahami alam semesta, tidak ada bedanya dengan hati haiwan. Mata mereka tidak ada bedanya dengan mata haiwan. Itulah yang akan dibakar dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walahum adhanun la yasma'una biha. Kepada mereka diberikan telinga, pendengaran, tapi pendengaran itu tidak digunakan untuk mendengarkan seruan Allah, mendengarkan seruan Rasul. Seruan Allah berkumandang 5 kali sehari semalam, tapi tidak semua kaum muslimin yang mengindahkannya. Sebagian kaum muslimin berlagak cuek, acuh, masih sibuk dengan kesibukannya sehari-hari. Ada demikian juga seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ditutup oleh Allah, ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, alhamdulillah, tanggal 10, tanggal 11 ataupun 12 Zulhijjah kemarin, kita sudah memotong hewan kurban, baik kambing ataupun sapi. Tugas kita belum selesai, saudara-saudara. Setelah kita memotong hewan, masih ada tugas berat kita. Apa? Memotong karakter dan mentalitas hewan yang bersarang di dalam diri kita. Sebagaimana dikatakan dalam Al-A'raf tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami syariat dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Wa lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, diberikan pendengaran, tapi tidak mendengarkan seruan Allah dan seruan Rasul. Inilah karakter hewan, mentalitas hewan yang bersarang di dalam diri, yang harus juga kita potong seiring pemotongan hewan kurban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.